Ya Rasul, apa? Saya dengar tadi itu orang itu nggak modal masuk surga, itu gimana? Cuman seneng tok. Iya Abu Bakar, seneng tok gitu masuk surga? Iya, nggak modal. Ya cuman dia itu begitu modelnya. Lah kalau dia nggak modal aja masuk surga, apalagi aku, katanya. Anak tak kasihkan, unta tak kasihkan, surgaku depan ini pasti, kata Nabi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar saking senengnya joget, iya. Jubahnya berkembang sampai mengangkat jubah Sayyidina Abu Bakar. Itulah yang akhirnya jadi manhaj torekohnya Sayyid Jalaluddin Rumi, namanya torekoh Maulawiyah, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Wirling atau tari sufi. Zaman Rasul nggak ada masalah karena secara sosiologi antropologinya sama, terduplikasi secara utuh. Jadi kalau dalam teori hermeneutika satu yang namanya real life, kenyataan hidup Rasulullah terduplikasi secara utuh. Ya kan gitu, ya utuh. Tapi di generasi berikutnya sudah nggak utuh. Di hermeneutika keduanya sudah mulai banyak ini apa, di narasinya udah mulai bermasalah, udah mulai tanya kamu dapat dari mana, kamu dengar apa dari Rasul, sampai ada sistem verifikasi kalimat Rasul yang namanya rijalul hadis, itu ada verifikasi. Itu di hermeneutika kedua setelah real life bersama sahabat. Kamu dengar apa dari Rasul? Ya kata ini, bener kamu kata ini, bener, ini, oh nggak bisa, ini kalau kencingnya suka di pinggir jalan, nggak boleh meriwayatkan kalimat Rasul. Oh ini suka nipu, oh nggak boleh. Akhirnya diverifikasi, Rasul kenapa dulu? Kenapa? Nyuruh, ya udah tulis deh, bener kalau dia amarona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata, nah yang ini, kata ini apa? Oh itu katanya dilarang, nggak boleh. Nahana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam angkada. Nah ini, oh ini kata ini apa? Bareng Rasul, kunna ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naf'alu. Nah iya mak. Oh kalau ini kata ini kan lihat dok, nggak ngapa-ngapain, cuman lihat aja. Ro'a itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu. Nah ini, oh itu kalau itu denger dok katanya. Nah ini sami itu kola Rasulullah loh. Itu kan ada sistem verifikasi. Ketika ketemu dengan masyarakat yang berbeda, Quran juga mengalami problem sosiologi, antropologi. Di zaman real life bersama Rasul, sahabat nggak belajar Quran, nggak ada, ditulis saja nggak, wong ngapal. Tapi begitu sahabat ini kehilangan Rasul, ketemu tabiin, mulai nulis. Sahabat Abu Bakar bilang bid'ah. Sayyidina Umar, ya kalau bid'ah kayak begini habis nanti Quran, habis mati 71 di Bi'ru Maunah, numpas Musailamatul Kadzab. Tulis. Abu Bakar gak setuju juga, nggak apa-apa, biarin aja. Cari itu sekretaris Rasulullah, dicari, ditulislah. Akhirnya kemudian tulisan Sayyidina Umar ini menjadi landasan mushaf di zaman Sayyidina Utsman. Kalau tetap bilang bid'ah, nggak boleh nulis, nuruti Sayyidina Abu Bakar, hilang Quran itu sekarang. Sayyidina Umar ngeyel, udah deh, bid'ah ini bid'ah. Sayyidina Umar ini kan paling iseng, puasa-puasa, orang sepi, kemana kok sepi? Oh, di rumah semua ya Abu Bakar. Kenapa? Beribadah totality kepada Allah. Waduh, sepi ini Islam. Kumpulin ke masjid. Kumpulin semua ke masjid. Baris katanya. Sahabat Ubay, imami katanya. Imami apa Umar? Udah deh dua-dua, kamu kan pernah sama Rasulullah 2 malam itu. Rasulullah ngimami 2-2 itu. Ya sudah dicoba aja deh, biar semuanya nggak kaget. Takut semua sama Sayyidina Umar mau bantah. Akhirnya Allah Akbar 2-2. Selesai itu, kok enak ya katanya. Zaman Rasul pernah begini, ya inilah an'amul bid'ahku yang paling nikmat ya ini taraweh. Sahabat Umar itu keras orangnya tapi lembut, suka iseng. Lah akhirnya apa? Quran ada, tapi setelah mengalami problem berikutnya, tabiin ini ditinggal sahabat. Qurannya sahabat terlalu berat karena lo cacing, kasih titik-titik. Akhirnya sama Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah, generasi ini bisa baca titik-titik, dok cukup.
generasi berikutnya nggak bisa baca titik-titik toh, dikasih sakal fathah kasroh dhammah, beda lagi. Setelah itu nggak bisa baca, lidahnya beda-beda, problem sosiologi. Baca orang Andalusia wadduha jadi wadduhe, orang Turki mustaqim mustakin, orang Padang lakanudik lakanui. Coba orang Sunda alladzina alladzina, orang Jawa alhamdulillah kamdu, ya hayu ya qayyum, yo kayuku yo kayumu. Orang Bali sirotol ladina namta makedubel, orang Bugis alaihim alaihing. Ini gimana? Maka kemudian lahirlah disiplin ilmu baru yang ditulis oleh Abu Ubay Qasim bin Salam, namanya apa? Namanya at-tajwid fi qiraatil Quran. Ini jadi ini beda-beda, geser beda. Jadi karena apa? Ahli sunnah dan wal jamaahnya ini bergeser. Ahli sunnahnya tetap itu Rasulullah, tapi wal jamaahnya ganti. Dan setiap ganti jamaah ketika ketemu rahmatan lil alamin, ketemu alam yang berbeda, bangsa yang berbeda. Makanya ya Islam itu biasa. Dibawa Sayyidina Ali ke Persia, ketemu orang Majusi. Orang Majusinya baik, tapi beda agama. Akhirnya orang Majusi mengambil menantu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain diambil menantu, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah orang Persia menyembah api, begitu masuk Islam tidak lagi menyembah api. Api Persia itu punya bangunan tinggi namanya Manaro. Maka setiap api Persia ditaruh di bangunan tinggi bernama Manaro. Begitu ikut Islam apinya hilang, Manaronya ditaruh depan masjid. Nah setiap orang lihat Manaro depan masjid kok bagus, maka kaum muslimin pengen bangun Manaro kayak orang Persia. Lahirlah di mana-mana Manaro, sampai Malang namanya Menoro. Nah itu kan api Persia. Makanya Islam itu bertemu dengan budaya yang berbeda, saling mengisi. Makanya Rasul hanya mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lah begitu itu kaum muslimin mengalami tragedi terbunuhnya Sayyidina Husain. Dan ini yang menginspirasi budaya masyarakat Islam hampir di seluruh dunia. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Karbala yang terjadi di bulan Asyura. Nah itu menginspirasi di Indonesia. Makanya bulan Asyura sampai ke Indonesia disebut bulan Suro. Jadi bulan Suro itu sesungguhnya adalah buntutnya Asyura. Karena orang Indonesia kalau ngambil kalimat Arab atau apapun ekornya saja. Zainal Abidin Bidin, Zainal Abidin Ipin, Muhammad Mat, itu biasa kan orang Indonesia. Makanya ada santri Unisma datang ke rumah, siapa namamu? Matali Kiai. Oh, Mat itu Muhammad, bukan Matto. Muhammad Ali kamu. Nah ini Mat Rohman Kiai. Oh ini kamu Muhammad Rohman, bukan Mat Rohman. Oh, iya Kiai. Mat itu dari Muhammad, maka yang panjanglah Muhammad Ali Muhammad Rohman. Oh iya Kiai, terima kasih, saya baru tahu kalau Mat itu Muhammad. Nah rumahmu mana? Malang Kiai. Malangnya di mana? Di Noyo. Di Noyonya mana? Itu belakang Muhammad Drosa. Ya kalau madrasah gitu aja, nggak usah pakai Muhammad Drosa. Madrasah gitu aja. Lemat itu. Makanya itu menghasilkan satu tradisi di Nusantara. Tradisi apa? Tradisi Suro. Nah orang Jawa itu kalau Suro itu nggak mantu, nggak ngawinkan anak, karena itu bulan duka. Bulan duka nggak usah mantu, nggak usah anak. Yang dilakukan apa? Santunan anak yatim. Bahkan budaya itu Suro itu mempengaruhi agama Nasrani, agama Hindu ikut kalau bulan Suro itu nggak mantu. Karena apa? Mayoritas muslimnya tidak mantu, terjadi saling menghargai. Nah itu nggak mandi. Karena apa? Itu menandakan duka yang dalam buat bulan Asyura, di mana cucu Rasul terbunuh. Di Jogja muter beteng 7 kali nggak
Ini bulan duka, jangan terlalu banyak mulut kamu. Di Solo ngikuti Kebo Kiai Slamet. Untuk apa? Kalau lagi dilabur-labur ke tubuhnya. Ini bulan duka, jangan bersolek. Loh, ini kan problem sosiologi baru ketika mengadaptasi bulan Asyura. Cuman kemudian di Indonesia dibid'ahkan karena ada yang mengatakan bulan Asyura orang tidak mantu karena hormat Nyi Roro Kidul mantu. Nah, ini kejahatan pengetahuan. Yang membelokkan itu namanya ngabdullah. Ngabdullah itu orang bakaran pati, nggak kuat jadi santri, pindah ikut Belanda, akhirnya dikenal dengan nama Kiai Tunggul Wulung. Nah, itu dia nulis 2 serat, satu serat Sabdo Palon Noyo Genggong, yang satu Darmo Gandul Gadoloco. Sabdo Palon Noyo Genggong menjelaskan bahwa yang nyerang Majapahit adalah Demak. Jadi kurang ajarnya anak nyerang bapaknya. Padahal yang nyerang Majapahit itu Girindrawardhana, Raja Kediri. Girindrawardhana turunan Jayakatuang, yang Jayakatuang dibantai oleh Wijaya pendiri Majapahit. Wijaya membantai Jayakatuang karena Jayakatuang membunuh Kertanegara, sementara Kertanegara mertuanya Wijaya. Jayakatuang balas dendam karena Kertajaya, Raja Kediri, diserang oleh Kenarok tahun 1222. Sehingga apa? Sehingga kemudian dendam antara Kadiri dan Singasari diselesaikan di zaman Girindrawardhana nyerang Majapahit. Nah, Girindrawardhana diserang sama Raden Fatah, bukan berarti nyerang bapaknya. Bapaknya Raden Fatah yang namanya Brawijaya V diserang Girindrawardhana, yang nyerang bapaknya diserang sama Demak. Tapi oleh Sabdo Palon Noyo Genggong dijelaskan bahwa yang menyerang Majapahit adalah Demak, sehingga Majapahit akan nagih janji 500 tahun ke depan. Setelah itu dia juga nulis serat Purno namanya Darmo Gandul Gadoloco. Ini yang Abdullah ini. Darmo Gandul ya mung trimo gandul tok. Telur 2 itu trimo gandul. Gadoloco itu olo-olo orang Islam yang sunat, gadule melonco, itu aja. Maka Darmo Gandul Gadoloco tidak sempurna hidupnya kalau belum ketemu Dewi Perjiwati. Farji kan artinya itu. Jadi ini kan dulu ini lah. Makanya orang kalau nggak paham ini ribut. Kenapa? Karena ini jalurnya sana. Misalnya terus kemudian orang Jawa ketika pergi haji ke Gunung Merapi, itu orang Jawa kuno pergi haji ke Gunung Merapi. Ini banyak sekali yang ribut. Padahal ini problem sosiologi, antropologi Jawa. Kenapa? Karena Islam ketemu sama orang Hindu, beratnya luar biasa. Karena simbol Hindu dan simbol Islam secara faktual mirip, sama-sama tumpuan batu. Yang Islam tumpuan batu namanya Ka'bah, yang Hindu tumpuan batu namanya candi. Nah, kalau ketemu langsung haji kaget lu kok sama-sama batu iso konslet. Yang Islam punya namanya Jabal Rohmah, Hindu punya namanya Linggayo. Ya ini sama-sama tugu batu. Sama-sama kalau perjalanan suci kainnya selempang, satu warnanya putih, satu warnanya kuning. Sama-sama muter ke kiri. Selesai perjalanan suci sama rambutnya, yang satu tahallul, yang satu digundul. Kalau setelah perjalanan suci sama-sama apa? Motong, yang satu kurban, satu gadri, yang satu air Zam-Zam, yang satu air Gangga Yamuna. Kalau di sini air Gunung Arjuno. Nuwun sama. Daripada nanti konslet ketemu Hindu, ketemu ajaran Brahma ini yang Dewi Saraswati, udah deh nggak usah pergi ke sana. Terus ya di sini aja sholat Jumat di masjid saya 41 kali tanpa berhenti, nanti pahalanya sama dengan pahala haji. Akhirnya orang Jawa sholatnya di Gunung Merapi karena satu-satunya masjid ada di Gunung Merapi. Duh. Ini yang kadang orang nggak paham nasib.
di Gunung Merapi Syekh Jumatil Kubro punya murid, punya putra namanya Raden Ibrahim Asmoro Kondi, punya putra namanya Raden Rohmat Sunan Ampel, punya murid namanya Datuk Ribandang bergeser ke Sulawesi. Lah di sana orang pergi haji ke Gunung Bawah Karaeng. Loh ini kan harus dipahami. Ini loh problem antropologi waktu itu. Bukan problem hari ini. Kalau hari ini sudah selesai, maka orang pergi haji sampai antri. Tapi zaman segitu langsung haji ke Mekah, konslet. Makanya orang Indonesia itu ngerti Islam, tidak ngerti Mekah. Zaman gitu nggak ngerti Arab. Makanya Islam tetap bisa bertahan dengan corak Indonesia, nggak kemarap. Itu aja waktu itu. Sampai hari ini. Dan biasa aja, ini biasa. Nggak ketemu. Contoh ini, orang sana kalau pakai para ulama sana bajunya baju syar'i, baju dianggap aja baju syariat. Nggak ngerti itu bajunya orang Arab, tapi orang sini nganggap itu syariat. Baju jubah itu baju syariat. Makanya dipotong-potong sampai sini, karena kalau jubah secara sosiologi nggak bisa masuk untuk para petani. Nanam padi nek dijubahi ya keserimpet bulet di situ. Makanya dipotong-potong. Yang atas disebut baju takwa, yang di bawah karena baju syar'i disebut syar'un. Karena orang Jawa nggak bisa punya ain, punyanya ngomong syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Itu kan ini. Itu namanya masih syar'i. Ini jangan dikira mereknya aja Gajah Duduk. Namanya masih syar'i, syar'un. Akhirnya dilinteng gini. Nyantol di sini. Lah aurat laki-laki baina surra warubah, antara pusar sama lutut. Nah takbirnya antara dada sama wudul di atas perut. Begitu ada cantolannya, kiai takbir Allahu Akbar. Gini nyantol. Jadi secara syar'i baju yang paling sempurna itu sarung, karena terus takbirnya sempurna. Allah. Iya. Makanya banyak sekali orang sekarang takbirnya Allahu Akbar gini, karena nggak pakai sarung, takut melorot, makanya begini. Ini saking tidak diingkari bahwa jubah itu syar'i, maka kemudian orang sini menyebut potongannya sarung. Jadi ulama-ulama dulu punya problem-problem sosiologi, antropologi yang berbeda. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Lah pewaris itu daerahnya beda-beda. Ada yang diwarisi Afrika, ada yang diwarisi Cina, ada yang diwarisi Malaysia, ada yang diwarisi Nusantara. Lah Nusantara diwarisi ketika bangsa ini sudah jadi, bukan bangsa bodoh. Islam datang, bangsa ini sudah keren. Bangsa ini sudah keren. Islam datang itu bukan bangsa tengah hutan. Kita sudah punya segalanya. Makanya Islam menjadi mudah karena orang ini sudah mengenal Tuhan. Kalau orang Indonesia belum mengenal Tuhan, susah dia Islamkan. Sudah mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Dan Islam mudah memahami Hindu karena sama-sama dari ajaran Brahma. Sama-sama, ini nggak susah loh. Makanya orang kalau nggak paham sosiologi, antropologi Nusantara, dia akan jadi aneh. Biasa aja. Orang sini di Nusantara ini udah keren, bener udah keren zaman segitu. Bahasa surga sudah ada di sini. Bahasa surga itu kan bahasanya halus. Orang sini sudah halus semua. Pak Rektor gitu nendro. Bawahnya lagi sare, bawahnya lagi tilem, kekasih kita bubuk, orang biasa turu, lane copet oh mijak, udah lengkap kita. Dahar, maem, nguntal, badok, udah lengkap. Mana ada kalimat yang bahasanya satu? Macam-macam, penuh strata dan verifikasi bahasa dan detail. Arab Rus, Inggris, Arab Rus, Inggris rice,
Orang Jawa lengkap, kalau masih kecil wine, gede padi, pari, nek digiling dipanen gabah, terus digiling beras, sisane dedak. Kalau cuil-cuil patah-patah menir, buntel godong lontong, buntel janur kupat, panjang dikit lebat, ora dibuntel sego, gondol cecek siji upo, silite gosong intip. Lengkap kok Pak. Udah lengkap. Karena rus ini rice, sini macam-macam. Orang Arab bilang orang jatuh itu sakoto. Orang sini lihat dulu jatuhnya ke depan apa ke belakang apa ke samping. Kalau ke depan istilahnya beda, ada nyungsep, ada jungkel, jelunguk, ada geblak, ada gelempang. Sana cuman sakoto, itu aja. Lah itu beda, lengkap sini. Kan gitu, sana baru diajarkan wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Sampai sini udah selesai. Makan nggak makan kumpul. Maka setiap ngumpul harus dikasih makan. Itu aja. Orang sini lahir makan, kawinan makan, apa-apa makan, semuanya. Jadi semuanya indah. Ada orang di rumah sakit mulutnya mangap nggak bisa makan, ya dibawain makanan. Di sana diajarkan lakum dinukum waliyadin. Di sini sudah selesai. Konflik agama sudah lewat. Karena konflik agama terbesar ada di Nusantara. Di dunia yang paling berat konflik agama itu di sini. Perang antara Buddha sama Hindu tahun 820-an. Antara Wangsa Sanjaya sama Wangsa Shailendra. Wangsa Sanjaya dipimpin raja namanya Panuko, sampai takut jadi raja karena pamannya lebih keras namanya Garung, pindah agama Buddha, melakukan serangan terhadap orang-orang Sanjaya. Dia bergelar Semaratungga, kerasnya luar biasa, sampai akhirnya Panuko itu lari ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Resi paling terkenal arsitek Hindu. Tapi begitu Gunadarma ini jadi arsitek, Semaratungga ini sudah menang perang menegakkan agama Buddha sekuat-kuatnya. Begitu mau bikin candi, nggak punya arsitek, goblok semua. Akhirnya cari arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panuko atau Gunadarma. Maka Gunadarma dikontrak untuk bangun candi Buddha. Lahirlah Sambara Budura atau yang dikenal dengan nama Borobudur. Itu yang arsiteki orang Hindu, makanya ada candi Buddha modelnya Hindu. Setelah bangun candi dan terlihat mulai bagus, putrinya Semaratungga yang raja Buddha yang ekstrim namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama orang Hindu namanya Panuko atau Gunadarma. Akhirnya nggak mau, Semaratungga mesti menikahkan anaknya dengan orang Hindu. Makanya nggak usah serius-serius konflik 01 dan 02, nggak usah serius-serius. Karena khawatirnya nanti anakmu jatuh cinta dan menikah, kamu yang pusing. Udah deh. Karena ini naga-naganya ada kelompok Khawarij baru di Indonesia. Dulu Sayyidina Ali sama Muawiyah begitu bikin tahkim, ada yang nggak setuju, bikin gerakan lagi. Padahal dulu pendukungnya namanya Khawarij. Sekarang ada Khawarij baru di Indonesia yang tidak setuju dengan pertemuan Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Ini neo Khawarij ini. Ya udah sampein aja, kayaknya masih orang-orang lama, masih orang HTI dan sekitarnya. HTI wa akhwatuha ini masih.